Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Dewi Sartika berada pada Legal Standing Position Pro, mendukung penuh mosi pada perdebatan kali ini dengan saya Baik Dewi Tanela Al-Farozi selaku pembicara pertama, Fadila selaku pembicara kedua, dan Tami selaku pembicara ketiga. Dewan Juri Sajipto Raharjo mengatakan bahwasanya hukum harus melindungi manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks data pribadi, negara wajib melindungi warga dari eksploitasi digital agar martabat manusia tidak direduksi menjadi sekedar objek ekonomi. Dewan Juri, di era digital saat ini, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga, bahkan melebihi nilai materi. Aktivitas masyarakat mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, hingga akses layanan publik selalu meninggalkan jejak data. Namun realitas di Indonesia menunjukkan masih banyak kasus kebocoran data berskala besar yang menimbulkan kerugian dan mengancam keamanan individu. Kondisi ini menegaskan bahwasanya perlindungan data pribadi bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Secara konstitusional, Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Esensi pasal ini jelas mengandung jaminan atas privasi dan perlindungan informasi personal. Dengan demikian, data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dewan Juri, hal ini juga dilandaskan pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus menghormati martabat manusia. Seperti dikatakan oleh Sunaryati Hartono, falsafah hukum Indonesia berakar pada pengakuan hak dasar manusia. Jika data pribadi dibiarkan dieksploitasi tanpa pengawasan, maka manusia direduksi menjadi sekedar objek komoditas. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang beradab. Di tingkat regulasi, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi merupakan langkah penting, namun implementasinya masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan adanya 63% kasus kebocoran data pada tahun 2024. Fakta kebocoran data pasca berlakunya undang-undang ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum diiringi jaminan perlindungan yang nyata. Artinya apa, Dewan Juri? Negara tidak mulai berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus menghadirkan pengawasan yang ketat, aparat penegak hukum yang berkompeten, serta budaya hukum masyarakat yang menghargai pentingnya privasi. Dengan demikian, Dewan Juri dapat ditegaskan bahwasanya perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang tidak bisa ditawar. Menjamin hak ini berarti menjaga martabat manusia, memperkuat demokrasi, serta memberikan kepastian hukum dalam era digital. Negara wajib hadir secara aktif, bukan hanya melalui aturan, tetapi juga dalam praktik perlindungan yang nyata bagi setiap warga negara. Le salut du people es la supreme loi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, perlindungan data pribadi bukan hanya sekedar isu teknologi, melainkan wujud nyata perlindungan negara terhadap identitas, martabat, dan keselamatan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat berangkat dari pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya kasus kebocoran data di Indonesia, urgensi perlindungan data pribadi warga negara menjadi semakin nyata dan tak terbantahkan. Perlindungan data pribadi bukan hanya sekedar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, atas dasar inilah kami tim Dewi Sartika berdiri pada posisi pro menyetujui mosi perdebatan kali ini dengan beberapa argumentasi. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, data pribadi adalah bagian dari identitas dan martabat manusia. Dewan Juri yang terhormat, data pribadi tidak boleh dipandang hanya sekedar informasi, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Kemudian pasal 28H
menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hal inilah yang menjadi dasar bahwasannya negara harus melindungi data pribadi, karena data pribadi adalah bagian dari hak milik dari warga negara dan bagian dari identitas diri, sehingga sudah seharusnya negara memberikan rasa aman dan perlindungan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 151 tahun 2024 menegaskan bahwasanya negara wajib memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, di tengah perkembangan teknologi saat ini, data pribadi seringkali dicuri, dikumpulkan, bahkan diperdagangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi penggunaan media sosial dan aktivitas online menghasilkan jejak data yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Misalnya menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan pinjaman online. Tanpa peran negara, warga sangat rentan menjadi korban penyalahgunaan data, baik oleh pelaku kriminal maupun korporasi. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, negara dalam hal ini haruslah menjadi garda terdepan dalam penanggulangan perlindungan data pribadi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pada pasal 1/2 menyatakan perlindungan data pribadi harus dilakukan untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, serta pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Maka Dewan Juri yang terhormat, sudah seharusnya negara melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar dengan sebaik-baiknya. Melanjutkan argumentasi pada aspek sosiologis, Dewan Juri, globalisasi mendorong masyarakat beralih ke ruang digital yang membawa kemudahan sekaligus resiko meningkatnya paparan data pribadi. Sayangnya, kemajuan ini belum sepenuhnya diiringi dengan perlindungan cyber dan literasi digital yang memadai, sehingga kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena data-data tersebut mencakup identitas spesifik seseorang dan merupakan kunci untuk mengakses layanan penting seperti keuangan, layanan kesehatan, maupun aktivitas sosial. Indonesia sudah memiliki regulasi perlindungan data pribadi, namun penerapannya belum maksimal sehingga kebocoran data masih marak terjadi. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 1 juta kasus kebocoran data, terutama di sektor pemerintahan dan perbankan. Contoh besar adalah kebocoran sebanyak 2,3 juta data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Selain itu, pada 2024 juga tercatat 21,7 juta kasus pembajakan email yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga tertinggi di ASEAN dan ke-13 tertinggi di dunia sebagai negara dengan tingkat kebocoran data. Kebocoran data dan lemahnya perlindungan cyber merugikan pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah kehilangan kepercayaan publik dan terhambat dalam pelayanan, sementara masyarakat menghadapi pencurian identitas, penipuan, kerugian finansial, dan rasa tidak aman. Pada tahun 2024, sekitar 54% responden mengalami kerugian finansial akibat insiden keamanan cyber, dengan rata-rata kerugian mencapai setidaknya 15 miliar rupiah per insiden. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera berbenah dengan mencontoh praktik negara lain dalam hal perlindungan data pribadi. Di Jerman, perlindungan data ditegakkan dengan sanksi denda besar apabila terjadi kelalaian. Kemudian di Swedia, pengawasan dilakukan oleh lembaga independen yang ketat. Sedangkan di Finlandia, penindakan cepat menjadi prioritas serta kesadaran masyarakat dibangun sejak dini melalui kurikulum sekolah. Dewan Juri, untuk memperkuat perlindungan data pribadi, maka kami menghadirkan mekanisme. Yang pertama, secara legal substance, memperkuat aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan standar keamanan yang jelas, sanksi yang tegas, dan kewajiban transparansi atas setiap kebocoran data. Kemudian yang kedua, dari segi legal structure, membangun sistem satu pintu pelaporan insiden agar koordinasi antar lembaga seperti Kominfo, BSSN, kepolisian maupun OJK tidak tumpang tindih, serta memberi pelatihan keamanan cyber khusus bagi aparat agar penanganannya lebih efektif. Ketiga, dari sisi legal culture, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan supaya mereka sadar akan pentingnya data pribadi sehingga tidak sembarangan menyebarluaskan data.
Atas dasar itulah Dewan Juri, kami tim Dewi Sampika sepakat dengan mosi pada perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.